Bayangkan, kamu baru saja bekerja keras, kamu mempersembahkan yang terbaik yang kamu miliki kepada Tuhan, lalu ditolak tanpa penjelasan, tanpa alasan yang jelas. Bagaimana rasanya? Ini yang dialami Kain, dan yang terjadi selanjutnya mengubah sejarah manusia selamanya. Selamat datang di cerita yang lebih dalam dari yang pernah kamu dengar. Ini bukan sekadar cerita tentang dua bersaudara. Ini tentang kamu, tentang aku, tentang setiap kali kita bertanya, mengapa persembahanku tidak cukup? Kita mundur ke permulaan. Taman Eden sudah ditinggalkan. Adam dan Hawa sekarang hidup di luar gerbang. Mereka mengenakan pakaian dari kulit binatang yang Tuhan sendiri berikan. Pengingat pertama bahwa dosa membutuhkan pengorbanan. Tanah yang dulunya mudah ditanami kini keras, berduri, berkeringat di bawah terik matahari. Adam membajak tanah. Di sampingnya, Hawa sedang hamil. Kehidupan baru akan segera datang. Tapi apakah ini adalah harapan atau permulaan dari tragedi yang lebih gelap? Lalu lahirlah Kain, nama dalam bahasa Ibrani Kain, dari akar kata kanah yang artinya memperoleh atau mendapatkan. Hawa berkata dengan penuh harapan, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dari Tuhan." Ini adalah kelahiran manusia pertama yang pernah ada. Tidak ada buku panduan, tidak ada contoh, hanya Adam, Hawa, dan bayi yang menangis di tangan mereka. Harapan bahwa mungkin saja ini adalah keturunan yang dijanjikan yang akan menghancurkan kepala si ular. Kemudian lahir adiknya, Habel, dalam bahasa Ibrani Hevel, kata yang sama untuk uap atau napas, sesuatu yang tipis sementara yang menghilang begitu saja. Apakah Hawa sudah merasakannya saat memberi nama bahwa Habel tidak akan lama di bumi ini, atau ini hanya nama biasa, tanpa tahu bahwa nama itu akan menjadi nubuat? Dua anak laki-laki, dua nama, dua takdir yang sangat berbeda. Tahun-tahun berlalu, Kain tumbuh menjadi petani, mengolah tanah seperti ayahnya. Setiap hari dia berjuang melawan tanah yang terkutuk, benih ditanam, rumput liar dicabut, keringat mengalir. Lalu akhirnya panen tiba, buah hasil jerih payahnya, gandum emas melambai di angin. Ini adalah kerja kerasnya, ini adalah hidupnya. Sementara itu, Habel memilih jalan berbeda. Dia menjadi gembala domba, lebih tenang, lebih sederhana, mengikuti domba ke padang rumput hijau. Lalu tiba saatnya untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi tunggu, bagaimana mereka tahu harus membawa persembahan? Alkitab tidak menjelaskan secara eksplisit. Tapi ingat, Adam dan Hawa melihat Tuhan menyembelih binatang untuk membuat pakaian bagi mereka. Mereka melihat darah binatang pertama yang ditumpahkan karena dosa. Ini adalah pelajaran pertama tentang pengorbanan. Dan pelajaran ini pasti diturunkan kepada anak-anak mereka. Jadi Kain dan Habel tahu, mereka tahu bahwa dosa membutuhkan pengorbanan. Kain membawa persembahannya. Dalam bahasa Ibrani, teks mengatakan dia membawa minpri ha'adamah, dari hasil tanah. Perhatikan kata itu, dari hasil tanah, bukan yang terbaik dari atau sulung dari, hanya dari. Seperti mengambil sesuatu secara acak. Dia datang ke mezbah, meletakkan hasil panennya, gandum, buah-buahan, sayuran, hasil kerja kerasnya. Dia mundur, dia menunggu, mata tertuju pada langit, menunggu api Tuhan turun dan menerima persembahannya. Tapi tidak ada api, tidak ada tanda penerimaan. Persembahan Kain hanya tergeletak di sana, dingin, diabaikan, lalu datanglah Habel. Dan inilah perbedaannya. Teks Ibrani mengatakan Habel membawa umecel fehen dan dari lemak mereka. Dia membawa domba-domba, tapi bukan sembarang domba. Dia membawa becorot sono, anak sulung dari kawanan dombanya, yang terbaik, yang pertama, yang paling berharga, dan dia mempersembahkan lemak mereka, bagian paling pilihan, bagian yang paling mahal. Habel meletakkan persembahannya di mezbah. Dia berlutut, dia berdoa, dan kemudian api turun dari langit. Api Tuhan memakan persembahan Habel. Asapnya naik lurus ke langit. Tanda yang jelas persembahan ini diterima. Tuhan melihat Habel. Tuhan menerima Habel dan persembahannya. Ini bukan tentang domba versus gandum. Ini tentang hati. Ibrani 11:4 nanti akan mengatakan, karena iman Habel mempersembahkan korban yang lebih baik kepada Tuhan daripada Kain. Kain melihat ini semua. Dia melihat api turun untuk Habel. Dia melihat persembahannya sendiri masih tergeletak dingin di mezbah. Tidak ada api untuk dia, tidak ada penerimaan, tidak ada tanda, dan sesuatu pecah di dalam dirinya. Alkitab mengatakan, Vayishar lekain meot vayiplu panav.
Lalu sangat marahlah Kain dan mukanya muram. Kata yicar artinya panas, terbakar. Kemarahannya menyala seperti api. Ironi yang pahit karena persembahannya tidak mendapat api Tuhan. Tapi tunggu, sebelum semuanya terlambat, Tuhan datang kepada Kain. Ini luar biasa. Tuhan tidak membiarkan Kain terjebak dalam kemarahannya. Dia bertanya, "Mengapa engkau marah? Mengapa mukamu muram?" Tuhan tahu jawabannya, tapi dia bertanya, memberi Kain kesempatan untuk berbicara, untuk membuka hatinya, untuk jujur tentang apa yang dia rasakan. Ini adalah undangan untuk introspeksi, undangan untuk kembali. Apakah Kain akan menerimanya? Lalu Tuhan berkata sesuatu yang sangat penting. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kata Ibrani untuk berbuat baik di sini adalah teitif, yang juga bisa berarti mempersembahkan dengan benar atau melakukan dengan cara yang benar. Tuhan sedang mengatakan, Kain, persembahanmu ditolak bukan karena aku pilih kasih, bukan karena aku lebih sayang Habel, tapi karena caramu mempersembahkan. Masih ada kesempatan, masih ada jalan kembali. Lakukan dengan benar dan engkau akan diterima. Tapi kemudian datang peringatan paling misterius dalam Kejadian. Tuhan berkata, "Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa mengintip di depan pintu." Ini adalah kali pertama kata dosa muncul dalam Alkitab sejak kejatuhan, dan cara Tuhan menggambarkannya mengerikan. Dalam bahasa Ibrani, lapetach catat rofets. Rofets adalah kata yang menggambarkan binatang buas yang membungkuk, siap menerkam, seperti singa yang mengintai mangsanya, seperti predator di kegelapan. Dosa bukan konsep abstrak. Dosa adalah monster di ambang pintu Kain. Dan Tuhan melanjutkan, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata menggoda dalam bahasa Ibrani adalah teshukato, kata yang sama yang digunakan untuk menggambarkan keinginan Hawa kepada Adam setelah dosa di Kejadian 3:16. Ini adalah keinginan yang kuat, yang menarik, yang mengontrol. Dosa ingin menguasai Kain, tapi Tuhan berkata, engkau bisa menguasainya. Pilihan ada di tanganmu. Engkau tidak harus menjadi budak kemarahan, engkau bisa memilih jalan lain. Pesannya jelas, Kain jangan buka pintu itu. Tapi Kain tidak menjawab. Alkitab mencatat keheningan yang mengerikan. Tuhan berbicara, Tuhan memperingatkan, Tuhan menawarkan jalan keluar, dan Kain diam. Tidak ada pertobatan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada niat untuk berubah. Hanya keheningan yang penuh kemarahan. Dan di dalam keheningan itulah rencana gelap mulai terbentuk. Monster di luar pintu mulai bergerak masuk, dan Kain membiarkannya. Lalu Kain pergi mencari Habel. Alkitab mengatakan, Vayomer Kain el Hevel Akhif, dan Kain berkata kepada Habel adiknya. Tapi ada yang aneh, teks Ibrani mengatakan berkata, tapi tidak mencatat apa yang dia katakan. Beberapa terjemahan menambahkan, mari kita pergi ke padang. Tapi dalam teks asli Ibrani, kalimatnya terpotong. Dan Kain berkata kepada Habel adiknya, titik kosong, seperti Kain mulai bicara lalu berhenti, atau seperti kata-katanya terlalu mengerikan untuk dicatat. Mereka berada di padang, jauh dari rumah, jauh dari mata Adam dan Hawa, hanya mereka berdua, saudara, darah dari darah yang sama. Habel mungkin sedang tersenyum, senang kakaknya mengajaknya jalan. Mungkin dia sedang berbicara tentang domba-dombanya, tentang padang rumput baru yang dia temukan. Dia tidak tahu, dia tidak melihat apa yang ada di mata Kain, dia tidak melihat monster yang sudah masuk, yang sudah mengambil alih. Dan kemudian, Vayakam Kain el Hevel Ashif Vayahargeihu, dan bangkitlah Kain melawan Habel adiknya, lalu dibunuhnya. Kata Vayakam, bangkit, seperti monster yang bangkit, seperti sesuatu yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Satu pukulan, lalu yang lain, dan yang lain lagi, sampai Habel, nama yang berarti uap, menghilang seperti napas di udara dingin. Pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Saudara membunuh saudara. Dan tanah yang sudah terkutuk karena dosa Adam kini dibasahi dengan darah orang benar pertama yang mati. Keheningan, hanya angin yang bertiup melintasi padang. Kain berdiri di atas tubuh adiknya, tangannya gemetar. Mungkin baru sekarang dia menyadari apa yang telah dia lakukan. Tidak ada lagi api kemarahan, hanya kehampaan. Habel tidak bergerak, tidak akan pernah bergerak lagi. Uap telah menghilang. Dan untuk pertama kalinya, Kain merasakan sesuatu yang lebih buruk dari ditolak. Dia merasakan bersalah,
Lalu datanglah suara yang Kain takuti. Tuhan bertanya, "Di mana Habel, adikmu?" Pertanyaan yang menggema pertanyaan pertama Tuhan kepada Adam, "Di mana engkau?" Tuhan selalu bertanya bukan karena dia tidak tahu, tapi memberi kesempatan untuk pengakuan, untuk pertobatan, untuk kembali. Tapi Kain memilih jalan ayahnya, jalan pengelakan, jalan kebohongan. Dan Kain menjawab dengan kata-kata yang akan bergema sepanjang sejarah, "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku." Dalam bahasa Ibrani, Hashomer Aci Anoci, apakah penjaga saudaraku aku? Ironinya memilukan. Ya Kain, kamu seharusnya menjadi penjaga adikmu. Kamu kakaknya, pelindungnya. Tapi bukannya menjaga, kamu membunuh. Ini adalah penolakan tanggung jawab yang pertama setelah Adam menyalahkan Hawa. Pola yang akan terus berulang dalam sejarah manusia. Tapi Tuhan tahu, dan dia berkata sesuatu yang mengerikan dan indah sekaligus. "Suara darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah." Dalam bahasa Ibrani, Kol demei acichat zoakim elai minha adamah. Demei adalah bentuk jamak, darah-darah. Kenapa jamak? Para rabi mengajarkan, karena bukan hanya darah Habel yang berteriak, tapi juga darah semua keturunan yang seharusnya lahir darinya. Pembunuhan satu orang adalah pembunuhan satu generasi, dan darah itu berteriak, tidak diam, tidak terlupakan, berteriak menuntut keadilan. Lalu datanglah hukuman, "Terkutuklah engkau." Kata yang sama yang Tuhan ucapkan kepada ular di Kejadian 3. Kain sekarang berdiri di barisan yang sama dengan iblis. "Terkutuklah engkau dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu." Tanah yang Kain cintai, tanah yang dia olah, sekarang menjadi musuhnya. Apabila engkau mengusahakan tanah itu tidak akan memberi hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Hukuman yang pas untuk petani, tanah yang tidak mau memberi hasil. Tapi ada hukuman yang lebih buruk. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Dalam bahasa Ibrani, nafanad, kata yang berirama yang menggambarkan kehidupan tanpa istirahat, tanpa rumah, tanpa tempat, selamanya bergerak, selamanya lari. Seperti Habel yang menjadi uap, Kain menjadi bayangan yang tidak pernah berhenti bergerak. Ironi yang tragis, dia yang membunuh karena cemburu pada penerimaan Tuhan, sekarang ditolak dari hadapan Tuhan selamanya. Dan akhirnya Kain menyadari besarnya apa yang telah hilang. Dia berteriak, "Hukumanku terlalu berat untuk ditanggung." Atau terjemahan lain, "Dosaku terlalu besar untuk diampuni." Kata Ibrani Avon bisa berarti hukuman atau dosa. Apakah Kain akhirnya menyesal? Atau dia hanya takut pada konsekuensinya? Yang jelas dia menangis, "Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku harus bersembunyi dari hadapanmu." Hadapan Tuhan, hal yang paling dia butuhkan, sekarang yang paling dia takuti. Kain melanjutkan, "Aku menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang bertemu dengan aku akan membunuh aku." Tunggu, siapa yang akan membunuh Kain? Alkitab baru mencatat 4 orang, Adam, Hawa, Kain, dan Habel yang sudah mati. Dari mana barang siapa ini? Ini mengisyaratkan bahwa sudah ada manusia lain, mungkin anak-anak lain dari Adam dan Hawa yang tidak disebutkan, atau Kain takut pada keturunan-keturunannya sendiri nanti, atau dia takut pada balas dendam yang akan mengejarnya dari generasi ke generasi, rasa takut yang akan menghantuinya selamanya. Dan di sini sesuatu yang luar biasa terjadi. Di tengah hukuman, di tengah kutukan, Tuhan menunjukkan belas kasihan. Tidaklah demikian, siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Tuhan melindungi pembunuh dari balas dendam. Kenapa? Karena keadilan adalah hak Tuhan, bukan hak manusia. Karena siklus balas dendam harus dihentikan. Karena bahkan dalam penghakiman, Tuhan masih memberi kasih karunia. Bahkan Kain yang terkutuk masih berada di bawah perlindungan Tuhan. Lalu Tuhan memberi tanda kepada Kain. Apa tanda itu? Alkitab tidak menjelaskan. Apakah tato, bekas luka, cahaya di dahinya, perubahan warna kulit? Kita tidak tahu. Yang kita tahu, tanda itu bukan tanda malu, tapi tanda perlindungan. Seperti belas kasihan Tuhan yang menutup ketelanjangan Adam dan Hawa dengan kulit binatang, sekarang dia menutup Kain dengan tanda perlindungan. Dosa harus dihukum, tapi penghakiman Tuhan tidak pernah tanpa belas kasihan. Dan Kain pergi. Demikianlah Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nod dalam bahasa Ibrani berarti pengembara atau pengasingan. Dia pergi ke tanah pengembara, tanah pengasingan, jauh dari Eden, jauh dari
dari hadapan Tuhan, jauh dari keluarga, membawa tanda perlindungan sekaligus kutukan untuk memulai hidup baru di tengah konsekuensi pilihan-pilihannya. Tapi kisah ini belum selesai, karena dari Kain akan lahir keturunan yang membangun kota, yang menciptakan musik, yang membuat alat dari logam. Bahkan dalam pengasingan, kehidupan terus berlanjut. Tapi ada satu detail yang sering kita lewatkan. Sementara Kain pergi ke pengasingan, Adam dan Hawa kehilangan 2 anak dalam 1 hari. Habel mati, Kain diasingkan. Bagaimana rasanya bagi mereka? Mereka yang sudah menanggung beban dosa yang membawa kematian ke dunia, sekarang melihat buah dosa itu dalam bentuk yang paling pahit, anak membunuh anak. Mereka yang dulunya hidup dalam kesempurnaan Eden, sekarang berkabung di tanah yang terkutuk. Dan mungkin mereka bertanya-tanya, apakah masih ada harapan? Apakah keturunan yang dijanjikan masih akan datang? Jawabannya datang di Kejadian 4:25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Tuhan telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Set dalam bahasa Ibrani Shet dari kata Shet yang berarti ditetapkan atau ditaruh. Tuhan mengganti yang hilang. Tuhan memberi harapan baru, dan dari Set inilah nantinya akan lahir Nuh, Abraham, Daud, dan akhirnya Yesus Kristus. Garis keturunan yang dijanjikan tidak terputus oleh pembunuhan Kain. Rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh dosa manusia. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah tragis ini? Pertama, Tuhan melihat hati kita, bukan hanya tindakan eksternal kita. Kain dan Habel sama-sama membawa persembahan, tapi Habel membawa yang terbaik dengan iman. Kain membawa seadanya dengan hati yang setengah. Iman bukan tentang ritual, iman tentang hati yang sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Ibrani 11:6 mengatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan, bukan tanpa persembahan. Tanpa iman, hati adalah yang utama. Kedua, kemarahan yang tidak dikendalikan membuka pintu bagi dosa yang lebih besar. Tuhan memperingatkan Kain, dosa mengintip di pintu, tapi Kain membuka pintu itu. Dia membiarkan kemarahannya tumbuh menjadi kebencian. Kebencian menjadi pembunuhan. Yakobus 1:15 mengatakan, setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Sesudah keinginan itu mengandung, ia melahirkan dosa, dan dosa itu setelah matang melahirkan kematian. Satu kemarahan kecil yang tidak ditangani bisa menjadi tragedi besar. Jaga hatimu, jaga pikiranmu, jangan biarkan dosa mengintip lama di ambang pintumu. Ketiga, Tuhan selalu memberi peringatan dan kesempatan untuk bertobat sebelum penghakiman. Dia berbicara kepada Kain sebelum pembunuhan. Dia menanyakan kenapa dia marah. Dia memberitahu cara yang benar. Dia memperingatkan tentang bahaya dosa. Tuhan tidak pernah menghakimi tanpa memberi kesempatan, tidak pernah menghukum tanpa peringatan. Yehezkiel 3:11 mengatakan, Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, tetapi kepada pertobatan mereka. Setiap kali kamu merasa Tuhan berbicara ke hatimu, setiap kali kamu merasa gelisah karena dosa, itu adalah kesempatan. Jangan sia-siakan seperti Kain. Keempat, konsekuensi dosa adalah nyata, tapi belas kasihan Tuhan lebih besar. Kain dihukum, dia diasingkan, dia kehilangan segalanya, tapi Tuhan tetap melindunginya. Tuhan memberi tanda, Tuhan mencegah orang lain membunuhnya. Bahkan dalam penghakiman terberatnya, Tuhan tidak pernah sepenuhnya meninggalkan. Ratapan 3:22-23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Tidak peduli seberapa jauh kamu jatuh, belas kasihan Tuhan masih mengejarmu. Tidak peduli seberapa besar dosamu, kasih karunia Tuhan lebih besar. Dan akhirnya ada satu pelajaran yang paling dalam. Darah Habel berteriak dari tanah meminta keadilan. Tapi ribuan tahun kemudian Alkitab berbicara tentang darah yang lebih baik. Ibrani 2:24 mengatakan kita datang kepada darah pemercikan yang berbicara lebih baik daripada darah Habel. Darah Habel berteriak, balas dendam. Tapi darah Yesus berteriak, ampunan. Habel mati sebagai orang benar yang tidak bersalah. Yesus mati sebagai yang benar untuk menggantikan yang bersalah. Persembahan Habel diterima tapi tidak bisa menghapus dosa. Persembahan Yesus diterima dan menghapus dosa seluruh dunia.
Kain membunuh karena persembahannya ditolak, tapi sekarang ada jalan yang lebih baik. Yesus adalah persembahan yang sempurna yang sudah diterima untuk kita. Kamu tidak perlu cemburu pada orang lain yang sepertinya lebih diberkati. Kamu tidak perlu marah karena merasa tidak cukup baik, karena dalam Kristus kamu sudah diterima sepenuhnya, bukan karena persembahanmu yang sempurna, tapi karena persembahannya yang sempurna. Roma 8:1 berkata, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penolakan, tidak ada kutukan, hanya penerimaan penuh. Jadi hari ini pertanyaan untuk kamu, bagaimana persembahanmu? Apakah kamu memberi kepada Tuhan dari hasil tanah, seadanya, sisanya yang biasa-biasa saja? Atau apakah kamu memberi seperti Habel yang terbaik dengan iman, dengan hati yang penuh? Tuhan tidak butuh persembahanmu, Dia pencipta segala sesuatu, tapi Dia ingin hatimu. Dia ingin melihat bahwa Dia adalah prioritas nomor 1, bahwa tidak ada yang lebih berharga dari hubunganmu dengan Dia. 2 Korintus 9:7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya dengan tidak sedih hati atau karena paksaan, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan jika kamu seperti Kain, jika kamu pernah merasa ditolak, jika kamu pernah membiarkan kemarahan menguasai hati, jika kamu pernah membuka pintu bagi dosa, ingatlah ini, pintu pertobatan masih terbuka. Tuhan masih berbicara, Tuhan masih menawarkan jalan keluar. 1 Yohanes 1:9 berjanji, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jangan tunggu sampai terlambat seperti Kain. Jangan biarkan dosa mengintip berubah menjadi dosa menguasai. Hari ini adalah hari untuk kembali. Kisah Kain dan Habel dimulai dengan 2 persembahan di 2 mezbah. 1 diterima, 1 ditolak. Tapi kisah itu berakhir dengan pengharapan akan persembahan yang lebih baik. Yesus Kristus yang mati di kayu salib sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena Dia, kita semua bisa datang kepada Tuhan dengan percaya diri. Karena Dia, persembahan kita sekecil apapun diterima dalam kasih. Dan karena Dia, tidak ada yang perlu merasa sebagai Kain, ditolak dan diasingkan. Dalam Kristus, kita semua adalah anak-anak yang diterima dengan penuh sukacita. Dan itulah berita baik yang harus kita pegang hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini memberkatimu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk Deep Bible Study selanjutnya. Tulis di komen apa yang paling menyentuh hatimu dari kisah Kain dan Habel ini, dan bagaimana kamu akan mengaplikasikannya dalam hidupmu hari ini. Aku tunggu insight-mu di bawah. Ingat, persembahanmu mungkin tidak sempurna, tapi Yesus sudah menjadi persembahan sempurna untukmu. Datanglah kepadanya dengan penuh iman. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.